Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitriani. Saya dari kelas 5G dengan NIM E1I019251, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang wisata petualangan berbasis kearifan lokal sebagai daya tarik desa wisata di Kabupaten Sumbawa. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua yaitu metode penelitian. Yang ketiga yaitu pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan tersebut terdapat latar belakang yaitu wisata perdesaan merupakan kawasan perdesaan yang memiliki potensi daya tarik wisata sebagai tujuan wisata, dan masyarakatnya adalah penduduk asli yang masih memegang kuat tradisi dan budaya setempat. Kekhasan desa wisata seperti makanan khas tempat, kesenian tradisional, sistem pertanian, dan sistem sosial menjadi daya tarik desa wisata. Faktor pendukung lainnya seperti alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga dengan baik juga sangat penting dari sebuah daya tarik desa wisata, menurut UT 2006. Pariwisata juga dapat merubah pola pikir masyarakat desa untuk berperan aktif membangun desa sebagai tujuan wisata. Dampak dari pariwisata menimbulkan isu penting di daya tarik wisata pedesaan, yaitu kerusakan lingkungan. Nah, di sini juga pengembangan pariwisata dengan konsep keberlanjutan dan budaya di Sumbawa menarik untuk diteliti. Keberlanjutan dalam arti pemanfaatan sumber daya alam dan budaya sebagai daya tarik wisata yang berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Sumbawa dengan mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencahariannya itu sebagai petani, belum menemukan manfaat pariwisata sebagai penyangga ekonomi di saat aktivitas pertanian tidak dilakukan. Transformasi budaya masyarakat petani ke usaha jasa pariwisata adalah salah satu kendala menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kita ke pembahasan tentang metode penelitian. Nah, di sini saya menggunakan spesifikasi penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan purposive sampling. Dan teknik yang digunakannya yaitu teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di sini kita akan beralih ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kriteria penting pengembangan wisata petualangan. Nah, pada gambar tersebut, gambar prioritas kriteria pengembangan wisata petualangan di Sumbawa. Analisis kriteria yang terpenting dalam pengembangan wisata petualangan di Sumbawa yaitu kriteria awareness, yang dimana di situ dengan angka 0,351 memiliki nilai tertinggi. Maka hal yang perlu dilakukan adalah penguatan sumber daya, pengelola potensi wisata dan produk wisata sehingga kepedulian tersebut dapat berdampak secara ekonomi bagi masyarakat setempat. Secara ekonomi, kriteria selanjutnya adalah availability, yang dimana di situ terdapat pada angka 0,3, yaitu ketersediaan potensi wisata, aksesibilitas, akomodasi, atraksi, dan amenitas sudah tersedia, namun perlu adanya peningkatan pelayanan yang berstandar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Nah, selanjutnya yaitu action, yaitu perlu melibatkan seluruh komponen stakeholder baik pemerintah, industri, dan asosiasi untuk berkolaborasi membangun potensi wisata di Kabupaten Sumbawa dengan menitik beratkan pada kekuatan potensi yang ada. Nah, di sini saya mengambil gambar tentang desa wisata Pulau Moyo.
Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang alternatif strategi pengembangan wisata petualangan. Berdasarkan analisis alternatif strategi yang terpenting dalam pengembangan wisata petualangan di Sumbawa. Strategi pengembangan kawasan wisata memiliki nilai tertinggi, maka hal yang perlu dilakukan adalah pembenahan kawasan dan pemetaan kawasan wisata prioritas yang akan dijadikan sebagai daya tarik wisata petualangan di Sumbawa. Kemudian, strategi memperkuat kelembagaan, yaitu dengan menghimpun seluruh stakeholder, baik dari pemerintah, industri, dan asosiasi untuk berkolaborasi dengan masyarakat sebagai pelaku wisata di tingkat yang paling dasar untuk mengoptimalkan standar pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Nah, yang ketiga yaitu pembahasan tentang analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Nah, di sini ada dua faktornya, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimana di faktor yang pertama yaitu faktor internal, terdapat kekuatan. Ada 4 poin di dalam kekuatan. Yang pertama yaitu memiliki potensi yang kuat karena daya dukung budaya, alam, pegunungan, hamparan pantai, pulau-pulau kecil, dan perbukitan. Yang kedua yaitu masyarakat yang tinggal di perdesaan sangat welcome terhadap tamu. Yang ketiga yaitu masyarakat tidak sulit beradaptasi dengan orang baru. Yang keempat yaitu sebagian besar masyarakat Sumbawa dapat menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kelemahan. Di sini terdapat 3 poin kelemahan, yaitu yang pertama kurangnya transportasi publik menuju daya tarik akses menuju daya tarik wisata belum tertata. Yang kedua yaitu akses menuju daya tarik wisata belum tertata. Yang ketiga, tidak adanya paket wisata yang menawarkan wisata petualangan Sumbawa. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terdapat 2 poin, yaitu peluang dan tantangan. Adapun peluangnya yaitu yang pertama, seluruh potensi yang dimiliki Sumbawa dikategorikan sebagai daya tarik utama dalam pariwisata. Yang kedua yaitu potensi alam Sumbawa sangat sesuai dengan wisata petualangan. Nah, selanjutnya yaitu tantangan. Di sini terdapat 2 tantangan. Yang pertama yaitu hadirnya teknologi modern dalam pemasaran. Maksudnya di sini yaitu masyarakat harus bisa untuk memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan terkait wisata yang ada di Sumbawa, agar wisatanya itu bisa terkenal dan bisa diketahui oleh banyak orang. Yang kedua yaitu masuknya pemodal besar. Nah, di sini berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa Sumbawa memiliki potensi wisata dengan kekuatan alam dan budaya yang cukup kuat untuk dikembangkan. Dengan pendekatan wisata petualangan, potensi wisata yang terdapat di Sumbawa dapat menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan memperkuat produk wisata dan budaya masyarakat setempat, setiap desa di Sumbawa memiliki karakteristik potensi wisata yang unik dan menarik untuk dijelajahi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang kita bahas sebelumnya, kita beralih ke kesimpulan. Nah, jadi hasil analisis dan pembahasan penelitian disimpulkan bahwa potensi wisata petualangan dan kearifan lokal di Sumbawa yang dianalisa dengan metode analisis SWOT pada faktor internal menunjukkan kekuatan antara lain adanya daya dukung budaya,
alam pegunungan, hamparan pantai, pulau-pulau kecil, perbukitan, masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat welcome terhadap tamu, masyarakat sulit beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang baru. Dan kelemahannya yaitu kurangnya transportasi publik menuju daya tarik, akses menuju daya tarik wisata belum tertata dengan baik, tidak adanya paket wisata yang menawarkan petualangan. Faktor eksternal seperti peluangnya itu seluruh potensi yang dimiliki semua dikategorikan sebagai daya tarik utama dalam pariwisata. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.